jangan terlalu baku atau terlalu formal. Contoh paling mudah, korang jangan tulis, saya ingin memberitahu anda. Tulis je macam orang Malaysia borak macam biasa. Lagi natural cara korang tulis dialog, lagi tinggi chance AI tu bercakap macam orang Malaysia sebenar. Lagi Malaysia cara kau tulis prompt, lagi Malaysia vibe suara AI tu nanti. Jadi lepas ni, jangan duk marah AI sangat lah. Tulis cara kita cakap, barulah bunyi Malaysia betul. Di tengah ambisi besar Malaides yang ingin memartabatkan bahasanya, dan juga yang sedang gencar-gencarnya keinginan Malaides dalam membangun pusat teknologi berbasis kecerdasan buatan yaitu AI. Namun yang terjadi malah menjadi sebuah ironi yang memicu kekecewaan warganet Malaides di media sosial. Warganet Malaides begitu sangat kecewa, saat teknologi AI diajak berinteraksi menggunakan bahasa Malaides, karena respon yang muncul justru malah menggunakan struktur kosakata bahasa Indonesia. Padahal warganet Malaides sangat berharap, teknologi ini mampu memberikan jawaban dalam bahasa Malaides yang membanggakan identitas negara mereka. Aplikasi AI apakah yang boleh menjana output bahasa Melayu dengan lebih baik? Itu antara persoalan yang sering kita dengar. Untuk video kali ini saya kongsikan sedikit tentang perbandingan antara aplikasi generative AI yang terkemuka. So pertama sekali kita tengok ChatGPT. Kalau kita tengok kualiti ChatGPT ni, yang awalnya 3.5 tu, yang percuma tu, kualitinya sangat rendah dari segi output bahasa Melayu kerana banyak bergantung kepada database ataupun pengalaman data lama. Tapi kalau 4Om ni yang terkini ni, kalau kita lihat di sini. Okey, masalah ni ramai orang yang akan hadapi. Okey, masalah dia adalah bila kita generate saja video dengan AI, tiba-tiba dia tukar bahasa jadi bahasa Indonesia. Tapi kita nak bahasa Melayu. Okey, bahasa Melayu Malaysia. Okey, dia tukar slang bahasa Indonesia. Sebab apa? Ada satu isu dekat situ, macam mana solution dia, buka saja FaceLab. Okey, masuk dalam FaceLab, tekan dekat dalam Master AI dekat sini, kemudian pilih yang paling atas iaitu AI View 3. Okey, tekan saja dekat AI View 3. Okey, lepas tu tengok saja modul yang ke-15. Okey, tengok topik modul yang ke-15. Dekat sini saya dah tunjukkan cara macam mana kita nak tukarkan bahasa tu daripada bahasa Indonesia menjadi bahasa Melayu yang asli lah, yang kita duk pakai sekarang ni. Okey, so apa-apa pun jangan lupa untuk practice make perfect. Dan siapa lagi yang masih belum join FaceClub, tekan link dekat bio and daftar sekarang. Video AI kau dah set bahasa Melayu, tapi kenapa suara AI yang keluar masih tak bunyi macam Melayu kita? Macam ni. Solusinya, untuk video AI 8 saat, guna 22 hingga 24 perkataan. Seimbangkan pergerakan dengan dialog, barulah video AI dan lip sync jadi kemas. Ingat 3 benda ni masa buat prompt. Pertama, dialog mesti 100% bahasa Melayu. Kedua, kena guna perkataan lokal. Ketiga, elak ayat baku atau neutral. Ni hasil dia. Caranya, untuk video AI 8 saat, guna 22 hingga 24 perkataan. Seimbangkan pergerakan dengan dialog, baru video AI dan lip sync nampak kemas. Korang nak belajar lebih lagi pasal video AI? Klik link di bio. Jangan lupa follow, like dan share, biar ramai dapat manfaat. Kekecewaan warga Malaides menimbulkan perdebatan panas, sekaligus memunculkan tanda tanya besar di kalangan pengguna internet Malaides itu sendiri, mengenai cara kerja algoritma AI dalam memproses dan membedakan bahasa Malaides dan bahasa Indonesia. Sepertinya AI kebingungan dengan bahasa Malaides. Jangankan AI, yang sebagai teknologi kecerdasan buatan manusia, manusianya sendiri pun kebingungan dengan bahasa Malaides. Keluhan-keluhan warga Malaides sebagai pengguna aplikasi AI terus bermunculan. Sehingga ada beberapa warganet Malaides yang memberikan tips atau tutorial untuk penggunaan bahasa Malaides dalam aplikasi-aplikasi AI, yang katanya harus sesuai antara apa yang diucapkan, itulah yang harus ditulis. Jika demikian, metode tersebut layaknya struktur pengejaan kosakata dalam pelajaran baca tulis bahasa Indonesia. Lalu apakah warga Malaides sadar akan kacaunya struktur pengejaan bahasa Malaides, hingga membuat aplikasi AI kebingungan dengan bahasa Malaides? Kalau watak AI korang asyik bercakap dalam bahasa Indonesia, itu normal. Ramai AI creator Malaysia kena benda yang sama. Sebenarnya banyak model AI ni lebih biasa dengan data Indonesia. Sebab tu slang dia kadang ikut bahasa sana bila kita generate dialog. Cara paling penting, tulis dialog macam orang Malaysia betul-betul bercakap. Jangan terlalu baku atau terlalu formal. Contoh paling mudah, korang jangan tulis,
saya ingin memberitahu anda. Tulis je macam orang Malaysia borak macam biasa. Dalam prompt pun penting. Cuba tulis terus casual Malaysian speaking style dan local conversation tone. Santai, pendek dan natural. Korang boleh try letak perkataan macam lah, je atau kan supaya vibe Malaysia dia lebih kuat dan natural. Lagi natural cara korang tulis dialog, lagi tinggi chance AI tu bercakap macam orang Malaysia sebenar. Senang cerita, lagi Malaysia cara kau tulis prompt, lagi Malaysia vibe suara AI tu nanti. Harap tips ni membantu. Bye-bye. Hampa ada masalah ni tak? Dialog Melayu tapi bila bercakap jadi slang Indonesia? Sebab tu kalau hang nak AI tu bunyi macam orang Malaysia, hang kena tulis prompt tu cara kita cakap, bukan skema sangat. Contoh, Tengok ni weh, ni tulis formal. Tu yang dia bunyi Indo. Tapi Kadang manusia lupa teknologi bukan musuh. yang ni, tulis cara kita cakap sekat. Baru dia faham bunyi Malaysia. Jadi lepas ni, jangan duk marah AI sangat nah. Tulis cara kita cakap. Barulah bunyi Malaysia betul. Kalau rasa tips ni padu, follow lah dulu. Dikarenakan warganet Malaides lainnya masih mengalami kendala, karena di beberapa aplikasi AI, yang muncul malah tetap dalam bahasa Indonesia, sehingga pemerintah Malaides langsung mengambil langkah proaktif. Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi Malaides bersama Pusat Riset Lokal dan Startup Teknologi, sedang mengembangkan model bahasa khusus yang berbasis bahasa Malaides. Proyek tersebut bertujuan untuk menciptakan AI yang lebih memahami bahasa Malaides, budaya, serta dialek-dialek bahasa lokal yang ada di negara Malaides. Kecerdasan buatan atau AI kini semakin menjadi sebahagian daripada kehidupan harian, namun akses kepada teknologi itu masih menjadi cabaran bagi sebahagian masyarakat. Bagi memperluaskan penggunaan AI dalam kalangan rakyat, YTL AI Labs menjalinkan kerjasama strategik dengan YAS menerusi Ilmu Chat, pembantu AI multimodal tempatan yang direka khusus untuk memahami bahasa, budaya dan konteks kehidupan di Malaysia. Ketua Pegawai Eksekutif YTL AI Labs, Fung Chi Mun berkata Ilmu Chat dibangunkan untuk rakyat Malaysia dengan keupayaan memahami bahasa Melayu, Manglish, dialek tempatan serta pelbagai rujukan yang dekat dengan kehidupan harian pengguna. Melalui kerjasama tersebut, lebih 3 juta pelanggan YES kini menerima akses percuma kepada pelan premium Ilmu Chat Pro, sekaligus menyokong aspirasi menjadikan YES sebagai telco pertama berteraskan AI di Malaysia. Beberapa alasan sehingga AI kerap menggunakan bahasa Indonesia, hal ini dikarenakan data yang tersedia untuk bahasa Malaides jauh lebih sedikit dibandingkan bahasa Indonesia dalam secara global. Dan juga, karena perbendaharaan dan perbedaan kosakata, di mana kata-kata umum dalam bahasa Malaides memiliki arti yang sangat berbeda dalam bahasa Indonesia, hasilnya seringkali membuat terjemahan atau respon AI menjadi rancu sehingga secara otomatis bahasa Indonesia lah yang dipilih oleh AI, disebabkan perbendaharaan kosakata bahasa Indonesia oleh aplikasi-aplikasi AI, jauh lebih familiar ketimbang bahasa Malaides. Semua itu terjadi dikarenakan bahasa Malaides akan menjadi bahasa nomor 2, karena warga Malaides kerap menggunakan bahasa Inggris, ataupun bahasa asal, ketimbang bahasa kenegaraannya sendiri. Saat ditanya langsung, ChatGPT mengungkap rahasianya, ini bukan soal bahasa mana yang lebih unggul secara linguistik, melainkan volume data. Jejak digital bahasa Indonesia di internet, mulai dari artikel hingga media sosial, sangatlah masif. Tingginya jumlah penutur bahasa Indonesia membanjiri sistem secara global dengan data yang ada di internet, sehingga AI jauh lebih fasih mengenalinya. Begitulah kenyataannya, teknologi AI saat ini lebih mencerminkan kuantitas data digital di internet, dibandingkan sekadar batas wilayah, maupun identitas negara. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi.